Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai manajemen sarana dan prasarana. Nah, menurut teman-teman, apa sih manajemen sarana dan prasarana itu? Yuk kita bahas bersama. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan. Yuk kita bahas bersama. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan sesuatu hal yang merencanakan kegiatan, hal-hal yang akan dikerjakan kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan merupakan serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, penyimpanan. Penyimpanan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang. Yang keempat, pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Dan yang kelima, penghapusan. Penghapusan barang adalah kegiatan akhir dari siklus pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme tertentu berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk di jenis-jenis dan fungsi dari sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Barang yang habis dipakai contohnya seperti kertas, yang setelah digunakan berarti kertas tersebut tidak bisa digunakan untuk kedua kalinya. Kemudian, ada barang yang tahan lama seperti kursi dan meja yang bisa digunakan dan bertahan lama. Yang kedua, bergerak tidaknya saat digunakan. Sarana bergerak contohnya seperti kursi dan meja yang bisa dipindahkan ketika dibutuhkan. Kemudian yang kedua, tidak bergerak seperti meteran air PDAM. Nah, teman-teman, adapun prasarana pendidikan di sekolah yang diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar. Contohnya yaitu ruang perpustakaan. Lalu yang kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Contohnya seperti kamar kecil sekolah. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan sarana pendidikan. Penentuan kebutuhan merupakan perencanaan pengadaan sarana pendidikan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebelum mengadakan alat-alat tertentu atau fasilitas pendidikan, terlebih dahulu harus melalui prosedur yang benar.
yaitu melihat dan memeriksa kembali keadaan dan kekayaan yang telah ada, agar tidak terjadi sarana pendidikan yang mubazir. Yang kedua, penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan, dan umumnya barang tersebut adalah milik negara pada wadah atau tempat yang telah disediakan. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menyimpan suatu barang baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat maupun barang elektronik dalam keadaan baru ataupun sudah rusak, yang dapat dilakukan oleh beberapa orang yang ditunjuk atau ditugaskan pada lembaga pendidikan. Lalu yang ketiga, penataan barang-barang tidak habis pakai, yaitu dengan cara mengatur barang yang ada dengan memberikan nomor dan kode pada barang tersebut sesuai dengan sandi yang berlaku. Hal ini dilakukan agar petugas dan pemakai lebih mudah memakai dan mengawasi pemakaiannya. Kemudian kita akan masuk pada pengaruh sarana dan prasarana pendidikan dalam menunjang kualitas belajar siswa. Bahwa kualitas pendidikan tersebut juga didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan terkait. Sarana prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pengaruh sarana dan prasarana pendidikan dalam menunjang kualitas belajar siswa. Adapun hubungan sarana dan prasarana dengan proses pendidikan, dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu direncanakan dengan cermat, berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu pentingnya sarana dan prasarana pendidikan. Setiap mata pelajaran memiliki karakter yang berbeda dengan pelajaran lainnya. Dengan demikian, masing-masing mata pelajaran juga memerlukan sarana pembelajaran yang berbeda pula. Dengan dukungan sarana pembelajaran yang memadai, guru tidak hanya menyampaikan materi secara lisan, tetapi juga dengan tulis dan peragaan sesuai dengan sarana prasarana yang telah disiapkan oleh guru. Semakin lengkap dan memadai, sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidikan. Mengingat pentingnya sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru, dan sekolah akan terkait secara langsung. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pembelajaran. Tidak semua peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus, sehingga penggunaan sarana prasarana pembelajaran akan membantu peserta didik, khususnya yang memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagi guru, akan terbantu dengan dukungan fasilitas sarana prasarana. Kegiatan pembelajaran juga akan lebih variatif, menarik, dan bermakna. Jadi, kesimpulannya yaitu sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kualitas sebuah sekolah. Karena sarana prasarana yang ada akan sangat menunjang proses belajar dalam bidang akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pengadaan sarana dan prasarana yang layak agar kegiatan pembelajaran berjalan baik dan memberikan hasil yang maksimal.
Mengingat pentingnya sarana dan prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru, dan sekolah akan terkait secara langsung. Sedangkan sekolah berkewajiban sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Selain menyediakan, sekolah juga menjaga dan memelihara sarana prasarana yang telah dimiliki. Sebagai seorang calon guru, juga harus menjaga sarana dan prasarana yang disediakan. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.